Shalom, kiranya kasih dan sukacita Kristus menjadi bagian di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Biarlah kami selalu bersukacita dan bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan tetapkan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini renungan kita adalah tentang menjadi duta Kristus. Duta adalah utusan, menjadi wakil untuk mengurus yang diwakilinya. Contoh, duta negara berarti mewakili negara. Duta sekolah berarti mewakili sekolah. Duta Kristus mewakili Kristus di dunia ini. Nah, biasanya orang berlomba-lomba untuk menjadi duta negara, duta sekolah, duta perusahaan, bahkan banyak yang melamar melalui tes yang sangat panjang dan antri begitu ya, supaya bisa menjadi duta. Nah, tetapi saat dibilang menjadi duta Kristus, kira-kira apa yang kita pikirkan? Bahkan sampai-sampai kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, beberapa tokoh Alkitab banyak yang beralasan. Yesaya di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 dikisahkan bahwa dia mengatakan waktu menerima panggilan untuk menjadi duta, dia katakan, Tuhan, aku ini enggak layak, aku seorang yang najis bibir. Dan walaupun pada akhirnya dia bilang, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Bahkan Paulus, Rasul Paulus menyinggung tentang panggilan dan pengutusannya menjadi satu rasul, dia juga menganggap dirinya sebagai yang paling hina dari semua rasul karena dia telah menganiaya umat Kristen. Nah, padahal dia nanti juga berubah menjadi rasul yang besar. Di dalam 1 Korintus 15 di situ dikatakan bahwa dia menganggap bahwa wah, aku ini rasul yang hina, aku ini orang yang hina karena sudah menganiaya banyak umat saat sebelum dia dipanggil untuk menjadi duta. Dan selanjutnya kita lihat juga ada Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, anak Zebedeus, mereka juga diutus menjadi penjala manusia. Nah, bahkan kalau pertanyaan itu diberikan kepada kita misalnya, itu tadi kita cerita tentang tokoh yang ada di dalam Alkitab ya. Seandainya pertanyaan itu atau panggilan itu menjadi duta diberikan kepada kita, apakah jawaban kita sama? Aku sibuk, gak ada waktu, banyak kerjaan, males. Aku gak bisa ngomong di depan orang. Aku gak punya banyak waktu untuk mengurusi pelayanan dan lain sebagainya. Nah, saya dulu juga berpikir bahwa yang bisa melayani itu adalah orang-orang yang percaya diri saja, yang pinter bicara, good looking, kayak gitu ya. Saya dulu berpikir seperti itu. Nah, sedangkan saya sendiri tuh nggak percaya diri. Saya dulu itu pemalu dulu ya, dulu. Dulu itu saya pemalu sekali. Terus saya nggak berani bicara di depan banyak orang. Bahkan saat saya lulus dari sekolah Alkitab, saya pernah diundang sebuah perusahaan di Surabaya karena teman saya itu bekerja di perusahaan tersebut. Jadi mengundang saya. Saya jawab, mau aku. Nggak mau, saya spontan jawab gitu. Karena saya takut, saya nggak mau, saya malu. Nah, lalu saya mulai belajar untuk berani. Saya belajar dengan cara melihat teman-teman saya kok bisa ya pandai bicara di depan orang, kok nggak malu ya, kok percaya diri ya, kok bisa main musik ya. Nah, jadi dari situ saya sedikit-sedikit lama-lama saya mulai untuk belajar dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Belajar cara menyampaikan firman, belajar cara memainkan musik, belajar bernyanyi, belajar untuk berdoa dengan sungguh itu seperti apa. Berdoa dengan hati yang tulus, berdoa kepada Tuhan. Lalu saya mulai belajar dari hal kecil, sedikit-sedikit lama-lama
bisa walaupun tidak sempurna. Karena Tuhan tidak mencari yang sempurna, tetapi Dia mencari yang mau menjadi duta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa sih kita diutus atau dijadikan duta, diminta untuk menjadi duta? Ada sebuah lagu mengatakan, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Pengutusan merupakan bagian utama dari strategi penyelamatan Allah. Di dalam pengutusan itu ada banyak pengorbanan-pengorbanan, entah itu korban waktu, tenaga, uang, bahkan perasaan gitu ya. Kadang lelah, tapi jangan pernah takut dan jangan pernah berhitung-hitung dengan Tuhan. Kenapa? Karena semua pengorbanan kita dalam melayani menjadi duta tidak sebanding dengan mahkota yang disediakan oleh Bapa kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan latar belakang apapun Tuhan bisa memakai kita. Mungkin kita bilang, aku ini gini, dulu aku banyak dosa, dulu aku seperti ini, aku gak pinter bicara, aku gak bisa bernyanyi. Bapak Ibu, mari kita memulai membuka hati untuk menjadi duta Kristus. Selepas ini, cepat-cepat telepon gereja ya. Saya mau membantu dalam pelayanan pujian misalnya. Saya mau membantu melayani dalam bidang musik. Saya mau. Untuk apa? Nggak perlu gengsi. Untuk apa itu semua? Untuk menggenapi kerinduan Tuhan. Menjangkau banyak jiwa datang kepadanya. Menjadi bagian karya besar Allah, sungguhlah indah. Kiranya kita bukan hanya menjadi kebanggaan manusia di keluarga kita, di perusahaan kita, di orang-orang yang banyak memuji kita, membanggakan kita, tetapi kita juga menjadi kebanggaan Tuhan, yaitu menjadi duta untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami duta untuk memberitakan tentang nama-Mu, keagungan-Mu, sehingga nama Tuhan saja yang tersebar, nama Tuhan saja yang tersiar, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.